Pada kesempatan kali ini, Prodi Perbandingan Mazhab 1 tahun 2020-2021 akan mengulas materi tentang diksi atau pilihan kata dengan 15 materi terpisah. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Penggunaan ketepatan pilihan kata ini dipengaruhi oleh kemampuan penggunaan bahasa yang terkait dengan kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat sehingga mampu mengkomunikasikannya secara efektif kepada pembaca atau pendengarnya. 1. Membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang akan disampaikan oleh pembicara dan penulis. 2. Untuk mencapai target komunikasi yang efektif. 3. Membentuk gaya ekspresi, gagasan yang tepat, sangat resmi dan tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. 4. Kata yang disampaikan menjadi lebih jelas sehingga terasa tepat dan sesuai dalam konteks penggunaannya. 5. Diksi yang bagus dan sesuai dapat digunakan untuk memperindah kalimat sehingga cerita yang dibuat bisa lebih runtut dengan mendeskripsikan karakter tokoh, latar dan waktu, serta alur cerita. 6. Untuk menggambarkan ekspresi terhadap ide dan gagasan yang disampaikan. Syarat-syarat ketetapan diksi yaitu kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan-gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca atau pendengar, sebagaimana yang dipikirkan penulis atau pembicara. Untuk menghasilkan cerita yang menarik dengan pilihan kata, maka diksi sebaiknya harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, ketetapan dalam pemilihan kata dalam menyampaikan sebuah gagasan. Yang kedua, pengarang harus memiliki kemampuan membedakan secara tepat nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan, dan kemampuan menentukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa bagi pembaca. Yang ketiga, menguasai berbagai kosakata dan mampu memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti. 1. Pengertian denotasi dan konotasi. Denotasi adalah makna kata secara harfiah atau makna sebenarnya dari suatu kata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, telah dijelaskan arti denotasi dan konotasi. Denotasi adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Denotasi juga dikenal sebagai makna kognitif, mengacu pada hubungan langsung antara suatu istilah dan objek ide atau tindakan yang ditentukannya. Kesimpulannya, denotasi adalah arti literal atau primer dari suatu kata. Menurut KBBI, konotasi adalah kata yang mempunyai makna lain di baliknya, atau sesuatu makna yang berkaitan dengan sebuah kata. Konotasi adalah suatu gagasan atau perasaan yang menyertai suatu kata di samping makna literal atau primernya. Dengan demikian, konotasi dikenal sebagai makna efektif mengacu pada aspek emosi dan asosiasi dari suatu istilah. Kesimpulannya, konotasi adalah gagasan atau perasaan yang menyertai suatu kata. Perasaan atau emosi ini bisa negatif ataupun positif. Ciri-ciri denotasi. Ciri-ciri kata atau kalimat yang bermakna denotasi adalah: yang pertama, makna kata sesuai apa adanya. Kedua, makna kata sesuai hasil observasi. Dan yang ketiga, makna menunjukkan langsung pada makna acuan dasarnya. Ciri-ciri konotasi. Ciri-ciri kata atau kalimat yang bermakna konotasi adalah: makna tidak sebenarnya. Yang kedua, makna tambahan yang dikenakan, sebuah makna konseptual. Dan yang terakhir, makna tambahan berupa nilai dan rasa. Sinonim kata atau frasa yang maknanya mirip atau sama dengan makna atau frasa lain dalam bahasa yang sama. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim dapat juga disebut sebagai persamaan makna atau padanan kata. Antonim disebut juga dengan lawan kata. Pengertian sinonim yang berasal dari bahasa Yunani kuno berasal dari kata science yang memiliki arti dengan dan kata
anome yang berarti nama. Jadi, jika ditafsirkan, kata sinonim berarti makna atau makna yang sama antara dua atau lebih. Sinonim adalah bentuk bahasa yang memiliki makna yang mirip atau mirip dengan bentuk bahasa lainnya. Dengan kata lain, istilah ini digunakan untuk mengelompokkan dua atau lebih bahasa berdasarkan kesamaan artinya. Atau dengan penjelasan sederhana, sinonim adalah sinonim kata-kata. Ya, adapun klasifikasi sinonim itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sinonim dekat, yang kedua adalah sinonim proporsional, dan yang ketiga adalah sinonim absolut. Baik, kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah sinonim dekat, yaitu hubungan makna antara dua kata atau lebih yang berbeda, yang beberapa kata memiliki arti yang sama. Besar dan luar biasa, indah dan indah, buta dan berpandangan jauh ke depan. Yang kedua adalah sinonim proporsional, yaitu dua atau lebih hubungan makna kata yang dapat menggantikan ekspresi yang berbeda tanpa menyebabkan perbedaan makna. Dalam proporsional, perbedaan pada bagian ekspresif, arti gaya, serta juga di bidang perkataan atau percakapan sebagai suami dan pria, Anda dan Anda, lakukan dan lakukan. Yang terakhir adalah sinonim absolut. Hubungan makna dari dua kata atau lebih adalah sama dalam semua konteks. Dalam suatu bahasa, kata-kata dengan sinonim absolut jarang ditemukan. Baik, di sini saya akan memberikan contoh kata-kata bersinonim. Yang pertama, bahagia dan happy. Baik, saya akan memberikan contoh kata dari bahagia, yaitu Melissa sangat senang ketika mengetahui bahwa hadiah yang diberikan ibunya adalah boneka terakhir. Baik, yang kedua adalah kata happy. Saya akan memberikan contoh kata happy. Dia senang jika saat menjelang lebaran tempat semua keluarga besar akan berkumpul. Baik, saya akan memberikan contoh lain, yaitu Indonesia Smart Card adalah perputaran baru yang dibuat oleh pemerintah untuk siswa Indonesia. Kata yang bernilai rasa dibagi menjadi 2, yaitu kata yang bernilai rasa halus dan kata yang bernilai rasa kasar. Contohnya, istri penjabat itu mengelola yayasan yatim piatu. Contoh kata kasarnya, bini penjabat itu mengelola yayasan yatim piatu. Nah, di sini kata istri lebih baik didengar daripada kata bini walaupun maknanya sama. Contoh lainnya ialah kesehatan ibu dan anak harus dijaga sejak ibu hamil. Contoh kata kasarnya, kesehatan ibu dan anak harus dijaga sejak ibu bunting. Nah, di sini kata hamil lebih baik didengar atau lebih halus daripada kata bunting. Nah, berikutnya saya akan menyebutkan beberapa contoh pasangan kata yang bernilai rasa halus dan kata yang bernilai rasa kasar. Nah, yaitu tunakarya, pengangguran, tunawisma, pasangannya gelandangan, kurang pandai, pasangannya bodoh, pramuwisma, pasangannya pembantu rumah tangga, pramuniaga, pasangannya pelayan toko, meninggal, pasangannya mati atau wafat. Dalam kamus KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, konkret berarti benar, ada, atau terwujud nyata. Sementara kata konkret adalah kata yang memiliki makna acuan objek yang bisa dilihat, didengar, dan dicium oleh panca indera. Contoh kata konkret adalah pertama, rumah, belajar, bekerja, dan membaca. Pengertian abstrak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, abstrak adalah tidak berwujud dan tidak berbentuk. Sementara kata abstrak adalah kata yang mempunyai acuan berupa pengertian atau teori konsep, di mana di dalamnya abstrak harus ada pemahaman dan pengetahuan karena karakteristiknya yang tidak berbentuk. Contoh kata abstrak adalah indah, bebas, cantik, semangat, dan bahagia. Kata umum dan khusus, dalam hal ini kata merupakan satuan unit terkecil dari bahasa. Kata-kata dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu kata umum dan kata khusus. Kata umum dapat digunakan dalam setiap konteks penggunaan bahasa di dalam kalimat.
sedangkan kata khusus hanya digunakan dalam konteks-konteks kalimat tertentu. Dengan kata lain, kata khusus tidak bisa sembarangan digunakan pada kalimat. Oleh karena itu, pemilihan kata atau diksi dalam kata khusus sangat penting untuk diperhatikan. Ini contoh kata umum dan kata khusus. Kata umum, melihat, khusus, melirik, memelototi, menengok, dan lain-lain. Yang kedua, umum, mendatangi, khusus, singgah, mampir, berkunjung. Contoh kata ejaan bahasa Indonesia yang benar. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI pun resmi berlaku sebagai ejaan baru bahasa Indonesia. Katanya, latar belakang diresmikan ejaan baru ini adalah karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni, sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan EYD, ejaan yang disempurnakan, terutama dalam hal penambahan diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Contoh kata ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar: akhlak, apotik, atlet, analisis, cenderamata, definisi, komedi, rezeki, hakikat, dan masih banyak lagi. Kesesuaian diksi. Perbedaan antara ketetapan dan kecocokan. Pertama-tama mencangkup soal kata. Mana yang akan kita gunakan dalam suatu kesempatan Kadang-kadang juga ada perbedaan. Perbedaan dalam segi apa itu? Perbedaan dalam segi tata bahasa, pola, panjang, ataupun kompleksnya dalam suatu alinea. Selanjutnya, perbedaan antara ketetapan dan kesesuaian. Persoalan di dalamnya adalah apakah kita dapat menyesuaikan pikiran kita dengan cara yang sama dalam suatu kesempatan yang tertentu. Hindari pemakaian kata selang. Kata selang merupakan kata non-standar yang digunakan dalam percakapan dengan teman sebaya. Penggunaan kata selang sangat formal tentu tidaklah baik. Yang kelima, hindari ungkapan-ungkapan yang telah usang. Yang keenam, hindari bahasa atau kata invensial, yaitu rangkaian kata yang disusun secara kreatif untuk menimbulkan rasa seni. Yang ketujuh, hindari penggunaan kata-kata atau kalimat percakapan dalam penulisan. Hal ini karena kata-kata dalam percakapan merupakan kata non-formal sehingga tidak baik ketika digunakan saat menulis hal-hal yang bernuansa ilmiah. Sekian. Hindari kata tutur, menghindari bahasa sehari-hari secara informal. Misalnya kata-kata yang biasa dipakai dalam percakapan di rumah, warung kopi, terminal, di kota, atau di pasar. Contoh seperti bilang dikasih, ngerti, enggak, udah, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya teman-teman, hindari bahasa non-standar dalam sikon formal. Kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan bahasa non-standar. Bahasa non-standar adalah bahasa yang tidak memenuhi kaidah-kaidah Indonesia. Ya, tidak memenuhi kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Tetapi bahasa non-standar itu akan terus tetap hidup dan tetap memenuhi fungsinya sebagai alat komunikasi. Bahasa non-standar biasanya dipakai dalam situasi tidak resmi. Yang pertama yakni surat menyurat keluarga. Yang kedua komunikasi sesama teman, tulisan pribadi seperti buku harian, buku diari, dan lain sebagainya. Kemudian dalam doa ataupun berdoa. Hindari istilah ilmiah dalam sikon umum, karena istilah ilmiah hendaknya dipakai pada situasi yang khusus atau situasi yang nyata. Bahasa artifisial atau bahasa terkonstruksi adalah sebuah bahasa yang kosakata dan tata bahasanya diciptakan oleh seseorang atau sebuah kelompok kecil.
Bahasa ini bertolak belakang dengan bahasa alami, yang secara alamiah berfungsi sebagai bagian dari sebuah budaya. Bahasa artifisial biasa juga disebut sebuah bahasa yang kosakata dan tata bahasanya diciptakan oleh seseorang atau sebuah kelompok kecil. Bahasa ini bertolak belakang dengan bahasa alami, yang secara alamiah berfungsi sebagai bagian dari sebuah budaya. Istilah bahasa terencana kadang digunakan untuk mengacu kepada bahasa auxiliari internasional dan oleh mereka yang menganggap istilah artifisial berkonotasi peyoratif. Bahasa terkonstruksi seringkali dibagi menjadi bahasa a priori dan a posteriori. Bahasa a priori merupakan salah satu kosakata dan tata bahasa yang diciptakan dari awal, sedangkan bahasa a posteriori kosakata dan tata bahasanya didasarkan dari satu atau lebih bahasa alami. Jadi, berdasarkan keterangan di atas, bahasa terkonstruksi dapat dibagi menjadi 3. Pertama, bahasa auxiliari, yaitu bahasa yang diciptakan untuk komunikasi internasional. Kedua, bahasa artistik, yaitu bahasa yang diciptakan dengan lebih melihat ke unsur estetikanya. Ketiga, bahasa logis, yaitu bahasa yang diciptakan untuk keperluan dalam eksperimentasi dalam logika atau filosofi. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kenyataannya bahasa itu beragam, dinamis, dan arbitrer. Bahasa umum dan bahasa artifisial merupakan salah satu bagiannya. Bahasa umum dikenal pula dengan nama bahasa alamiah atau bahasa sehari-hari, dan juga pula dikenal dengan bahasa non-kognitif. Sedangkan bahasa artifisial bersinonim dengan bahasa ilmiah atau bahasa kognitif. Bahasa umum bercirikan evaluatif, emosional, terbuka atau ambigu, dan berprasangka atau kontekstual. Sedangkan bahasa artifisial sebaliknya dekat dengan fakta, bermakna konstan, berdefinisi tunggal, dan nirpribadi.